Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Sesuai dengan janji saya kemarin, Pak, saya akan bertemu lagi. Masih ingat dengan saya, Pak? Masih, Pak. Baik, siapa coba? Mas Asfar. Ya, benar sekali. Bagaimana perasaan Bapak hari ini, Pak? Agak mendingan. Agak mendingan, alhamdulillah. Seberapa sering Bapak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan, Pak? Sekarang agak jarang, Mas. Oh, agak jarang. Terus berapa lama ya suara yang Bapak terdengar? Mungkin masih 5 menitan, Mas. Oh, masih 5 menitan. Ya, Seberapa keras suara yang Bapak dengar? masih cukup keras. Apakah Bapak yakin suara itu berasal dari yang Bapak omongkan kemarin, Pak? Masih, Pak, Mas. Seberapa sering isi suara itu mendengar dan bersifat negatif, Pak? Sangat negatif, Pak. Dan sering, Pak. Oke. Terus suaranya yang terdengar biasanya apa, Pak? Sekarang, Pak? Masih seperti Masih mengecek? Iya, Pak, masih Pak. mengecek, Pak. Terus seberapa sering Bapak tidak nyaman karena suara yang Bapak dengar? Hampir sering, Pak. Tidak nyaman sekali, Pak. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Bapak rasakan? Sangat besar, Pak, tidak nyamannya itu. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara itu, Pak, dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Sangat mengganggu. Oke. Berapa baik Bapak dapat mengendalikan suara yang muncul? Masih belum bisa mengendalikan saya, Pak. Oke. Apakah Bapak masih ingat ada beberapa cara yang sudah saya ajarkan mengontrol halusinasi Bapak kemarin? Masih, Mas. Berapa, Pak? Satu. Coba sebutkan apa, Pak, yang saya ajarkan kemarin, Pak. Menghardik, Mas. Bagus sekali, Bapak. Ternyata Bapak masih mengingatnya, Pak, dalam melakukannya. Apakah Bapak sudah melakukan latihan teknik menghardik untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Masih, Mas. Oke, selain dari cara yang Bapak sebutkan tadi, apakah Bapak mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Tidak, Mas. Oke. Hari ini kita akan belajar yaitu cara latihan bercakap-cakap dengan orang lain, Pak. Oke, baiklah Bapak, seperti janji kemarin, hari ini belajar cara yang kedua yaitu bercakap-cakap dengan orang lain, Pak. Tujuannya untuk mengontrol halusinasi yang Bapak dengar dengan menolak halusinasi yang muncul. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Mas. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit, Pak. Baik. Dan tepatnya di sini saja. Apa Bapak bersedia sekarang, Pak? Bersedia, Pak. Oke. Baik, Pak. Yang pertama, apakah Bapak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan cara mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap, Pak? Belum, Pak. Metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespons suara-suara yang tidak nyata, Pak. Secara sadar dengan berbincang-bincang kepada orang tentang halusinasi, Bapak dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dari suara tersebut, Pak, dan meningkatkan kontrol diri. Baik, Pak, untuk tujuannya yaitu untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, Pak, serta meningkatkan kualitas hidup Bapak. Terus hal yang harus dipersiapkan yaitu adalah waktu, komitmen, dan lawan bicara Bapak. Baik, Bapak, kalau sudah mengerti saya praktekkan dulu ya, Pak. Untuk caranya adalah jika Bapak mulai mendengar suara-suara tersebut, langsung saja Bapak cari teman untuk diajak bicara, Pak. Minta teman Bapak untuk berbicara dengan Bapak. Contohnya gini, Pak, tolong bicara dengan saya gitu. Saya mulai mendengar suara-suara, ayo kita ngobrol dengan saya, atau Bapak minta kepada perawat untuk bicara dengannya, seperti Bu, tolong untuk bicara dengan saya karena saya mendengar suara-suara
halusinasi gitu ya Pak. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah saya latih dengan cara bercakap-cakap Pak? Agak mendingan nih. Oke, baiklah Bapak, masih ingat tidak cara yang tadi saya ajarkan Pak? Masih. Oke, gimana Pak caranya? Bu, tolong ajak saya bicara. Oke. Jika nanti Bapak mendengar suara-suara itu lagi, nanti praktekkan lagi ya Pak, yang cara yang tadi saya ajarkan. Masih ingat kan Pak? Masih, Pak. Oke. Nanti Bapak lakukan itu selama 3 kali Pak. Di saat Bapak mendengar suara-suara tersebut, supaya suara-suara yang Bapak dengar itu tidak mengganggu ibu Bapak lagi. Saya masukkan dulu ke dalam jadwal kegiatan harian ya Pak. Baik. Terus untuk kontraknya, baik Pak. Untuk kontraknya bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang yang lain Pak. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Baik. Untuk waktunya besok mungkin pukul 9 saja ya Pak. Baik, Pak. Waktunya 15 menit cukup? Cukup, Pak. Baik, untuk tempatnya nanti di sini lagi ya Pak. Ya. Oke. Baik, kalau sudah saya pamit dulu ya Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.